Pak Tuan Guru, apa yang mendasari Pak Tuan Guru sehingga mau membangun lembaga pendidikan di Erot 3? Ya, pertama yang namanya membangun SDM itu kan sangatlah penting. Karena tanpa ilmu, dasar kita membuat sesuatu, segala melaksanakan sesuatu kan dengan ilmu, harus dengan ilmu. Nah, karena di daerah kita, khususnya di daerah selatan ini, pendidikan khususnya untuk baik untuk agama itu kan masih agak jarang. Melihat kondisi masyarakat kita yang dari yang berada di bawah, ternyata memang banyak sekali yang buta terhadap agama. Makanya dari awal kita sudah berencana, yayasan ini sudah berencana dari awal untuk membangun madrasah-madrasah pendidikan formal yang mana dari awal untuk basicnya adalah untuk membangun SDM yang beriman, yang berakhlak. Adakah didasari misalnya oleh dasar keprihatinan Pak Tuan Guru melihat fenomena kehidupan zaman milenial hari ini, tentang misalnya terkikisnya akhlakul karimah? Tadi kan makanya yang beriman dan yang berakhlak. Kan banyak sekali alasan-alasan kita untuk itu. Kenapa? Karena banyak sekali pendidikan yang berada di wilayah kita sekarang, terutama wilayah selatan ini, yang memang basicnya kebanyakan umum, yang tidak mengajarkan akhlak di dalamnya. Keberadaan madrasah terutama yang tentunya di bawah naungan pondok pesantren, di situ kan memang tujuan utamanya pasti itu, menguatkan iman dan membina akhlakul karimah. Apalagi daerah kita daerah pariwisata, makanya harus kuat. Pariwisata itu harus dibentengi dengan iman dan akhlak. Akan dibangun tingkat pendidikan apa saja nantinya di situ rencana? Di situ sudah ada TPQ, sudah ada RA, sekarang MI, insya Allah kemudian berjenjang. Selain misalnya pendidikan formal Pak Tuan Guru, adakah niatan lain misalnya untuk memberikan semacam pengajian rutin khas kepada masyarakat, misal sekali sebulan, sekali seminggu, kepada masyarakat tempatan daripada cabang-cabang madrasah ini? Kalau ke arah sana pasti ada, cuman masalahnya kita belum. Sekarang kan masih paling pembatas gerakan kita hanya paling sebatas untuk membangun regenerasi, membangun regenerasi. Nah, setelah itu yang generasi yang sekarang ini tentu tidak bisa serta-merta kita akan dekati mereka dengan majelis taklim, tidak seperti itu. Mungkin ada cara-cara lain ke arah sana, tapi yang pasti ke arah sana ya pasti. Kalau kita flashback nih Pak Tuan Guru, apa yang Pak Tuan Guru temukan ketika pertama kali punya niatan atau inisiatif untuk membangun suatu pondok pesantren di tempat ini, atau khususnya di selatan Kecamatan Jorowaru? 2007 saya pernah diajak keliling sama almarhumah Bang Guru Noh, keliling mulai dari Pemongkong terus Ekas terus keliling sampailah diajak muter-muter keadaan masyarakat kayak gini dikasih tahu. Dan terbersihlah pada saat itu, oh iya, berarti kini pendidikan agama di tempat ini harus dinomorsatukan. Itu ini menjadi pijakan utama kita, karena melihat kondisi di sini yang memang sangat beda dengan kondisi daerah lain. Kalau di bagian utara atau bagian barat tidak seperti kondisi kita di sini. Memang serba kurang, air kurang, apa-apa kurang. Apa yang Pak Tuan Guru pertama kali temukan di tempat ini, misalnya
tentang kondisi masyarakat, terutama dari segi agama. Ya, di sini terkenal di wilayah Jerowaru Selatan ini terkenal dengan orang tarekat. Nah, tapi setelah kita masuk ke dalamnya, ternyata tarekat itu hanya sebagai tameng pada saat itulah. Nggih. Nah, jadi banyak sekali hal-hal ganjil yang kita temukan. Malah yang sekarang yang banyak sekali kita temukan di bagian kita ini orang yang menghatamkan sholat itu. Itu yang membuat kita memang harus bergerak maju untuk paling tidak regenerasi yang kita selamatkan. Baik. Berarti ini memang tidak terlepas dari amanah daripada Mami Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh. Salah satunya ya, dan sebagai yang jelas, motivator ya, mungkin. Motivasi saya pertama kali memang beliau. Karena beliau itu dari basic dasar beliau itu orang secara akademisi beliau hanya lulusan SR. Tapi beliau bisa membangun pendidikan di daerah ini dengan luar biasa. Sampai beliau mempunyai cabang berapa tempat, sampai 5-6 tempat. Modal beliau hanya berani dan mau. Pak Tuan Guru, terakhir, apa bentuk sikap kita terhadap ada beberapa memang yang kita dengar nih, ada yang mengajak untuk menghatamkan sholat misalnya dengan hanya pergi ke Gunung Rinjani lalu kemudian sudah seperti pulang berhaji. Apa kemudian sikap atau tindakan kita ke depan? Kita harus menyelamatkan generasi berikut ini, generasi yang sekarang. Kita selamatkan generasi yang sekarang, bukan generasi yang sudah lewat. Dengan cara ya ini, pendidikan agama harus dikuatkan, pemahaman terhadap agama itu juga, pemahaman terhadap tarekat sendiri harus dipahami. Dan alhamdulillah kita saya selaku ketua Jatman Jamiyah Al-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, kepanjangan Jatman Kabupaten Lombok Timur, itu memang harus intent untuk memberikan pemahaman tentang tarekat itu sendiri. Dan kita memang akui di daerah kita sangat banyak, bukan hanya banyak tapi sangat banyak warna kita di sini. Sangat banyak warna, sangat banyak pola dan seterusnya, yang mana itu mereka bergerak, mereka berbuat kayaknya tidak dibarengi dengan ilmu. Ini yang makanya kalau tarekat tanpa ilmu menyesatkan. Tapi kalau tarekat dengan ilmu, nah ini sesuai dengan koridornya. Nah, akan membawa orang menuju ke hadirat Allah dengan jalan yang sebenar-benarnya. Itu tarekat. Tapi kalau tidak dipahami dengan ilmu, maka akan menyesatkan orang. Contohnya ini, banyak sekali yang belum memahami, sehingga dianggap sholat itu menjadi hal yang tidak wajib. Adakah langkah-langkah kita nantinya langkah-langkah yang lebih spesifik, misalnya bertabayun kepada orang-orang yang mengajarkan untuk menghatamkan sholat? Sebagai ketua Jatman, ya, cuman sebagai pribadi di sini kita harus memahami kondisi karakteristik masyarakat kita yang kayak gimana, terutama tokoh-tokoh kita, karakteristik mereka berbeda dengan yang lain. Ya. Kalau kita memakai cara tabayun ala kita, ala yang sekarang, kita khawatir akan membuat mereka tersinggung dan seterusnya. Jadi, makanya kita memakai pola-pola lain. Polanya yang kita lakukan selama ini adalah memperbanyak majelis zikir, majelis nyeribu, majelis istighosah. Para istighosah ini mungkin hanya kita yang aktif seluruh NTB, mungkin hanya kita yang paling aktif dari 2016 sampai saat ini. Itu cara kita. Paling tidak dengan begitu mungkin tidak semua orang bisa kita
ajak, tapi paling tidak kita sudah punya cara untuk mengkanter atau untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait masalah pendidikan, terutama dalam hal ini tarekat itu sendiri. Pesan-pesan kepada jamaah atau masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Joroharu, Pak Tuan Guru, dan dengan fenomena yang ada di dekat kita saat ini. Misal tadi ya ada yang mengajak untuk menghatamkan sholat, bagaimana perilaku kita kemudian untuk membentengi diri. Ya, mari kita kembali ke jalan yang sebenarnya. Mari kita kembali ke jalan yang sebenarnya, kepada ajarannya Rasulullah. Bertarekat itu bagian daripada salah satu kebutuhan. Malah banyak yang menghukumkan wajib bertarekat apabila ada tanda kutipnya, apabila memang membutuhkan hal yang lebih untuk menghadap kepada Allah. Tapi tanpa ilmu, sekali lagi, tarekat ini akan menjadi sebuah bumerang yang akan membuat kita menjadi kadang-kadang berhalu, kayak orang berhalusinasi yang berlebihan, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti tadi. Banyak yang berhaji hanya cukup ke Rinjani, banyak yang sholat cukup dengan hati, dengan membayar diganti dengan nominal rupiah. Malah ada yang lebih parah, cukup dia dengan bayar dengan uang sekian juta, maka dia sudah dapat sertifikat atau ijazah tidak sholat. Nah, oleh karena itu, kenapa kita membangun pendidikan formal agama di titik-titik di beberapa desa di wilayah Kecamatan Joroharu ini, untuk itu, untuk memberikan atau untuk menyelamatkan generasi-generasi berikutnya daripada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terima kasih Pak Tuan Guru.